sama proses produksinya sini. Jatmiko dikenal sebagai orang yang pendiam. Maka tak heran, pada awalnya baik atasan maupun teman-teman kerja Jatmiko tak mengetahui latar belakang Jatmiko yang mantan atlet. Nggak tahu sih, dia ngelamarnya nggak pakai gitu, jadi dia lamar, kita terima untuk bekerja karena kita juga butuh. Kebetulan dia juga warga sini toh, jadi kan enak gitu. Biaya transportnya juga nggak mahal. Menjadi mantan seorang atlet yang berprestasi bukan membuat Jatmiko bangga. Ia justru merasa malu karena ia sering mendapat ejekan sebagai seorang atlet yang gagal. Cemoohan itu dianggap angin lalu oleh Jatmiko. Prestasi itu hanyalah masa lalu. Karena saat ini ia lebih mementingkan kebutuhan makan keluarganya dibandingkan memikirkan cemoohan yang sampai di telinganya. Ya malu ya, saya mungkin ya kenapa yang terjadi? Saya bisa sendiri sulit. Tak semua orang memandang sebelah mata dengan apa yang dialami Jatmiko. Banyak juga di antara teman-teman Jatmiko yang merasa prihatin dan kasihan melihat nasib Jatmiko. Kasihan Mbak, soalnya kan atlet kan jadinya harusnya lebih dari sini gitu loh. Jatmiko sadar, ia tak mungkin bisa hidup hanya dengan rasa malu atau gengsi. Meski akhirnya kebanggaan dan kenyataan hidup tak bisa berjalan beriringan. Selagi pekerjaan yang dilakukannya masih halal, ia tak malu untuk melakoninya. Meski kebanggaan sebagai atlet yang mengharumkan nama daerah tak bisa ditandingin dengan apapun. Ya bangga sekali. Ya mungkin bisa mengikuti lomba mewakili Jawa Timur, ya bangga sekali. Kalau orang biasa kan sulit kan, jarang ada orang itu. Jatmiko bekerja selama 6 hari dalam seminggu. Sehari bekerja, tenaganya hanya diupah sebesar Rp30.000. Bukan jumlah yang besar. Paling tidak Jatmiko tahu, setiap bulan ada pemasukan pasti yang bisa ia berikan kepada sang istri di kampung. Sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai seorang suami sekaligus ayah. Bayar setiap hari Sabtu. Maka hari Sabtu menjadi hari yang berharga baginya. Saat di mana ia bisa pulang ke Dampit, Kabupaten Malang, menemui istri dan anaknya, dengan membawa serta uang hasil keringatnya. Hanya bisa bertemu dengan anak dan istri satu hari dalam seminggu, jelas membuat Jatmiko selalu merasa rindu. Terutama pada sang buah hati yang baru berusia 6 bulan. Perkembangan sang bayi yang tak bisa dipantaunya setiap hari, kadang menolehkan rasa bersalah dalam hati Jatmiko. Namun bagaimana lagi? Ia tak mungkin mengajak istri dan anaknya tinggal bersama dirinya di kota. Sedangkan dirinya pun masih tinggal menumpang di rumah saudara. Oh, mau beli susu bayi. Berapa, Pak? 2. Hanya sedikit uang dan susu yang selalu dibelinya setiap minggu. Inilah pengobat rasa bersalah sekaligus penebus rasa rindu kepada sang putra tercinta. Salam untuk ibunya ya Pak ya. Jarak yang jauh dari Malang ke Dampit ditempuh Jatmiko dengan angkutan umum. Profesinya sebagai atlet, Suliatilah yang mendorong Jatmiko untuk mundur dari dunia keatletan. Suliati tak tega melihat sang suami berlatih keras tanpa ada hasil yang nyata. Berbagai lomba maupun kejuaraan juga tak selalu datang secara rutin.
Sementara, untuk porsi makan selama latihan dan suplemen-suplemen, Jatmiko harus mengeluarkan modal sendiri. Suliati merasa, beratnya latihan yang dijalani tak sepadan dengan hasil yang didapat Jatmiko. Meskipun untuk itu artinya Suliati harus rela kehilangan kebanggaan atas segala macam prestasi yang pernah diraih. Nggak masalah, yang penting yang penting bisa mendidik keluarga gitu sih. Kan jadi aku ya gitu nggak menentu gitu. Mau kejuaraan itu kan nggak setiap bulan dipanggil. Kesabaran dan keikhlasan membuat keluarga kecil ini tak mengeluh dengan jalan hidup yang kini mereka lakoni. Masa lalu memang hanya akan menjadi masa lalu. Kini yang terpenting keluarga dapat cukup makan, meski jauh dari kata sejahtera. Kini hanya Rizky, putranya sajalah, yang menjadi sumber pemikiran Jatmiko. Atlet angkat berat sejak tahun 96. Saat itu dunia olahraga memang bukan pilihan yang tepat jika orang mengharapkan banyak uang. Berbagai gelar juara yang diraihnya juga hanya menghasilkan hadiah yang tak besar. Medali sama piagam uang sekitar 500-an. Saya besar 700. Namun kecintaan akan dunia olahraga angkat beratlah yang membuat Jatmiko muda saat itu tak peduli berapapun yang ia peroleh dari prestasinya. Selain itu, ia juga tak punya biaya untuk melanjutkan sekolah ke SMA. Karenanya dunia atletlah yang kemudian dipilih sebagai jalan hidup saat itu. Waktu itu saya ijazah SMP mungkin cari kerja kalau prestasi yang mudah gitu. Ya, tapi ternyata sulit. Hanya sebentuk piala, bentuk dari prestasi yang dibuat Jatmiko. Di sini pula terekam bagaimana ia berusaha sekuat tenaga merebut gelar juara. Selama 15 tahun Jatmiko berkecimpung dalam dunia angkat berat. Selama itu pula ia memenangkan kejuaraan dan menyabet berbagai predikat juara. Ya, ikut ke Jurnas, kejuaraan nasional, dapat medali emas pernah, perunggu, piagam juga ada. Salah satu yang paling tak bisa dilupakannya, barangkali adalah lomba pertama yang ia ikuti. Saat itu Jatmiko yang masih pemula, dengan mengejutkan merebut gelar juara tingkat nasional dan mendapat medali perunggu. Sungguh pengalaman yang jarang sekali dialami. Ya, ada seleksi, diseleksi dari Jawa Timur, jarang orang yang bisa keluar. Jatmiko tak pernah menyesal, pernah berkenalan dengan dunia olahraga angkat berat. Sebaliknya, ia merasa begitu bersyukur, diberikan kesempatan oleh Tuhan, pernah mengecap bagaimana rasanya menjadi bintang di arena, meskipun hanya kelas daerah saja. Jika bisa memilih takdir, Jatmiko tentu bermimpi saat ini masih bekerja sebagai atlet profesional, dengan penghasilan yang cukup untuk menafkahi istri dan menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi. Namun jika kenyataan berakhir seperti ini, Jatmiko hanya bisa menerima dengan ikhlas, tanpa sakit hati pada pihak manapun. Baginya inilah jalan hidup yang ia pilih. Enggak menyesal ya, menyesal enggak, orang senang ya. Misalnya kalau sudah bertahun-tahun ikut latihan, itu berhenti. Tak banyak waktu yang bisa ia luangkan bagi istri dan anaknya.